Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Dian Hasna. Kali ini saya akan membahas materi kelas 7, yaitu tentang bilangan pecahan. Ya, yuk kita belajar sama-sama. Oke, di sini saya punya bilangan pecahan. Oke, bilangan pecahan di sini saya berikan contoh 1/3. Jadi 1/3 di sini merupakan contoh dari bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu merupakan bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke, di sini saya akan jelaskan yang mana yang namanya pembilang dan penyebut. Kalau di sini saya punya 1/3, yang di atas ini 1, kemudian yang di bawah ini adalah 3. 1 yang di atas disebut dengan pembilang. Oke. Sedangkan angka 3 yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Nah, jadi pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Kemudian, pecahan itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya pecahan biasa, ada yang namanya pecahan campuran. Kalau pecahan biasa, di sini saya kasih contoh pecahan biasa. Misalnya 1/2, atau misalnya 3/10, atau misalnya lagi 5/7, dan seterusnya. Ini pecahan biasa. Kenapa disebut dengan pecahan biasa? Karena dia terdiri atas pembilang dan penyebut. Oke, terus kalau yang bawahnya di sini ada pecahan campuran. Kalau pecahan campuran yaitu contohnya itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan itu sendiri. Kalau pecahan campuran, contohnya misalnya saya punya 3, 1/2. Tiganya di sini adalah bilangan bulat, sedangkan 1/2 di sini adalah pecahan biasa. Jadi ini disebut dengan pecahan campuran. Atau misalnya saya punya 1/7. Nah, ini juga contoh dari pecahan campuran. Oke, hubungan dari pecahan biasa dan pecahan campuran itu sebenarnya bisa saling mengubah ya. Jadi di sini saya akan kasih contoh. Misalnya saya punya pecahan campuran, akan saya ubah ke pecahan biasa. Kemudian yang bawahnya di sini saya punya pecahan biasa, kemudian saya akan ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Sekarang contoh yang pertama dulu. Di sini ada pecahan campuran, saya akan ubah ke pecahan biasa. Misalnya saya punya pecahan campuran 3, 1/2. Saya akan ubah ke pecahan biasa. Caranya adalah di sini kita mengubahnya, penyebut yang di bawah ini kita kalikan dengan bilangan bulat yang di atas sini, yaitu 3. Berarti 2 dikali dengan 3. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan ini pembilangnya, yaitu 1. Jadi kalau kita ubah, berarti di sini 2 kali 3 itu adalah 6. 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Berarti di sini saya tuliskan 7. 7, kemudian penyebutnya adalah per 2. Jadi seperti itu mengubahnya dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, sekarang gimana kalau misalnya kebalikannya? Misalnya saya di sini punya 10/3. Saya akan ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Cara mengubahnya seperti ini. 10 dibagi 3, itu kita cari angka yang mendekati atau yang bisa 10 dibagi 3 itu. 10 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3, tapi dia masih punya sisa. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Kenapa sisanya 1? Karena kalau 3 dikali 3 itu adalah 9, sedangkan di sini 10, berarti kan sisanya 1. Pernya per 3. Jadi seperti itu mengubahnya. 10 dibagi 3 hasilnya adalah 3, sisanya 1, pernya per penyebut. Jadi seperti itu mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Kemudian di sini ada operasi bilangan pecahan. Operasinya yang pertama di sini ada operasi penjumlahan, kemudian ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian, ada operasi pembagian, dan ada operasi campuran. Maksudnya di sini campuran itu adalah campuran dari ini ya, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, di sini yang pertama, di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Di
Sini ada 4 contoh soal yang akan saya bahas. Yang pertama, contoh soal yang pertama adalah 1/3 ditambah 2/3. Oke, syarat dari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan adalah suatu pecahan bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan jika dia mempunyai penyebut yang sama. Oke, penyebut itu yang mana? Penyebut itu yang di bawah tanda per. Jadi kalau penyebutnya sudah sama berarti bisa dikurang, kalau penyebutnya belum sama atau tidak sama berarti harus disamakan terlebih dahulu. Di sini saya punya 1/3 ditambah 2/3. Kita lihat di sini penyebutnya sama-sama angka 3. Karena penyebutnya sudah sama, di sini angka 3 dua-duanya, berarti tidak perlu kita ubah karena memang sudah sama. Kalau kayak gini kita bisa langsung jumlah. Apa yang dijumlah? Yang dijumlah ini hanya angka yang di atasnya saja atau pembilangnya saja. Di sini pembilangnya 1, maka akan dijumlahkan dengan 2. Kemudian yang bawah ini karena sama ya, ini nggak usah dijumlah tapi kita tulis aja 3. Kita tulis jadi 1. Setelah itu tinggal kita jumlah, 1 tambah 2 itu adalah 3. Terus penyebutnya adalah per 3. 3/3 bisa kita ubah jadi 1. Jadi itu cara untuk penjumlahan bilangan pecahan. Terus soal yang kedua. Soal yang kedua di sini ada 1/5 ditambah 1/2. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini yang 1/5, yang 1 adalah 2. Karena penyebutnya berbeda, berarti nggak bisa kita langsung jumlah, tapi harus kita ubah terlebih dahulu. Bagaimana cara mengubahnya? Mungkin di SD sudah pernah belajar ya. Jadi di sini kita cari KPK-nya dulu antara 5 dan 2. KPK ya. Nah, di sini KPK 5 dan 2 itu adalah 10. Terus setelah dapat ini gimana caranya? Caranya adalah kita balikan ke sini. 10 dibagi 5 itu hasilnya adalah 2. 2 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 2. Kemudian ditambah 10 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Setelah ini berarti bisa kita jumlah nih yang atas. Langsung aja dijumlah. 2 tambah 5 hasilnya adalah 7. Pernya per 10. Jadi ini jawabannya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 di sini soal pengurangan ya. 8/10 dikurang 3/10. Yang pertama kali kita lihat adalah penyebutnya. Di sini penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, berarti langsung bisa dikurang. Apa yang dikurang? Yang dikurang adalah pembilang yang di atasnya. Berarti di sini saya tulis 8 dikurang 3. Kemudian pernya di sini saya tulisnya adalah 10. 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Kemudian di sini 10. Jawabannya adalah 5/10. 5/10 ini bisa kita sederhanakan. Karena 5 dan 10 ini sama-sama bisa dibagi 5. Jadi 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi kalau disederhanakan jawabannya 1/2. Kemudian kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 di sini ada 10/3 dikurang 1/2. Yang pertama kali kita lihat adalah penyebutnya. Kita lihat di sini penyebutnya beda ya. 3 sama 2. Berarti nggak bisa langsung dikurang. Harus disamakan dulu penyebutnya. Karena di sini 3 dan di sini 2, kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah 6. 6 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikali dengan 10, jawabannya adalah 20. Dikurang 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikalikan dengan 1, jawabannya /3. Sekarang tinggal kita kurang yang atasnya nih. 20 dikurang 3, jawabannya adalah 17. 17/6.
Oke, jadi jawabannya sampai di sini. Atau kalau misalnya mau disederhanakan pun bisa. 17 dibagi 6 itu dapatnya adalah 2. 17 dibagi 6 dapatnya 2, tapi dia masih mempunyai sisa. Sisanya berapa? Sisanya adalah 5. Pernya per 6. Jadi ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke, sekarang kita lanjut lagi setelah penjumlahan dan pengurangan. Maka selanjutnya adalah operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Oke, kalau tadi penjumlahan dan pengurangan itu kita harus fokusnya di penyebutnya, harus sama. Kalau perkalian dan pembagian itu nggak usah dipikirin penyebutnya, jadi langsung aja kita kerjakan. Soal yang nomor 1. Di sini ada 2/4 dikali 1/3. Cara mengerjakannya untuk perkalian ini lebih mudah. Caranya adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilang kali pembilang, di sini pembilangnya 2, kemudian yang satu lagi pembilangnya 1. Per, di sini penyebutnya yang satu 4, yang satu 3. Tinggal dikali aja. 2 dikali 1 jawabannya adalah 2, per 4 dikali 3 jawabannya adalah 12. Jadi ini jawabannya. Terus kalau misalnya mau disederhanakan bisa atau enggak? Bisa. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1, 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi ini jawaban yang paling sederhana. Oke, lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, di sini ada 21/3 dikali 1/3. Oke, di sini ada pecahan campurannya. Supaya memudahkan, pecahan campuran ini harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Tadi masih ingat ya caranya? Yang ini dikali dulu, terus habis itu ditambah. Berarti 3 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 6. 6 ditambah 1, hasilnya adalah 7. Berarti di sini 7 pernya per penyebut. Penyebutnya di sini adalah 3. Baru dikalikan dengan 1/3. Oke, udah bentuknya seperti ini, berarti langsung aja atas kali atas, bawah kali bawah. 7 kali 1 adalah 7, 3 kali 3 adalah 9. Jadi jawabannya adalah 7/9. Oke, lanjut lagi sekarang yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 di sini adalah pembagian. Kalau pembagian itu bisa langsung dikerjakan juga, tapi caranya agak beda. Di sini ada 3/4 dibagi 9/4. Caranya adalah di sini pecahan yang pertama kita tulis dulu 3/4. Kalau dia pembagian, maka tandanya berubah jadi perkalian. Kemudian pecahan yang kedua ini dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Artinya yang awalnya adalah 9/4, maka dia berubah jadi 4/9. Jadi seperti itu. Ya, kalau pembagian itu berarti tandanya dirubah jadi perkalian, kemudian ini pecahannya dibalik. Terus kalau udah kayak gini, bisa kita kalikan aja atas kali atas, bawah kali bawah. Tapi di sini saya mau menyederhanakan saja, karena di sini ada angka 4 di atas dan ada angka 4 di bawah, maka saya akan coret. Sehingga hasilnya untuk yang atas sisanya adalah 3, untuk yang bawah sisanya adalah 9. 3/9 itu sama-sama bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 itu adalah 1, 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 1/3. Kemudian sekarang untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 4, di sini juga sama, ada pembagian caranya. Berarti tadi 7/3. Ini pembagian berubah jadi perkalian. Kemudian ini ada 5/6, maka dia berubah jadi 6/5. Kemudian langsung dikali, atas kali atas, bawah kali bawah. Tapi di sini saya mau menyederhanakan aja nih. 6 di atas, 3 di bawah. Sama-sama bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1.
Sehingga yang atasnya berarti menjadi 7 kali 2, hasilnya adalah 14 per 5 dikali 1, hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya adalah 14 per 5. Terus kalau misalnya diubah ke pecahan campuran bisa nggak? Bisa. 14 dibagi 5 itu hasilnya adalah 2. Tapi masih punya sisa. Sisanya berapa? 4 per 5. Jadi ini jawabannya kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Kemudian selanjutnya yang terakhir, di sini ada operasi campuran bilangan pecahan. Maksudnya operasi campuran tuh tadi operasi gabungan ya antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Biasanya operasi bilangan pecahan ini yang pertama kali dikerjakan itu adalah tanda kurung. Kalau dia ada tanda kurung. Kalau tidak ada tanda kurung berarti dia perkalian atau pembagian dulu yang dikerjakan. Tergantung yang ada di sebelah kiri itu yang mana. Kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekarang saya punya soal 1/2 dikali 2/4 ditambah 1/4 dikurang 2/5. Tapi ini ada tanda kurungnya. Kalau seperti ini, yang pertama kali kita kerjakan yang mana? Nah, kalau kita lihat dari yang ini nih, catatan yang ini, tentu tanda kurungnya dulu yang harus dikerjakan. Berarti di sini 1/2-nya saya tetap tulis ulang. 1/2 kali. Ini dikerjakan nih. Ini kan penjumlahan. Balik dong ke tadi penjumlahan. Kalau penjumlahan itu kita lihat penyebutnya. Penyebutnya sudah sama atau belum? Ternyata di sini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya tinggal dijumlah. 2 tambah 1 jawabannya adalah 3. Pernya per 4. Kemudian dikurang dengan 2/5. Setelah ini ada perkalian, ada pengurangan. Yang pertama kali dikerjain yang mana duluan? Perkalian. Oke. Tadi cara ngerjain perkalian gimana? Atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas, 1 dikali 3, jawabannya adalah 3 per 2 dikali 4, jawabannya adalah 8. Setelah itu baru dikurang 2/5. Sekarang sampai di sini nih, tinggal kita kurangkan. Nah, kalau pengurangan sama kayak tadi penjumlahan, harus disamakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya beda ya, yang 18, yang 15. Berarti harus kita cari KPK-nya. KPK antara 8 dan 5 itu adalah 40. Berarti sekarang 40 dibagi 8 itu hasilnya adalah 5. 5 dikali 3 itu adalah 15. Kemudian dikurang. 40 dibagi 5 itu adalah 8. 8 dikali 2 adalah 16. Sekarang tinggal kita kurang aja nih pembilangnya. 15 dikurang 16. Punya uang 15 tapi mengutangnya 16. Berarti kita masih punya utang. Utangnya berapa? 1 per di sini 40. Jadi jawabannya adalah min 1/40. Demikianlah penjelasan singkat tentang bilangan pecahan.